Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi kepada saya Sigit. Nah, di minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar cara menyusun visi dan misi. Nah, di minggu ini kita akan belajar cara menyusun target. Nah, target itu bisa kita artikan tujuan. Sama kita bekerja, kita pasti ada tujuan. Apa tujuan mau kita capai? Nah, tidak hanya dalam kita bekerja, ketika teman-teman mendirikan perusahaan, teman-teman pasti ada tujuan yang ingin teman-teman capai. Nah, tujuan itu bisa diartikan target. Nah, balik ke perusahaan, ketika teman-teman sudah menyusun visi misi, pasti teman-teman harus menyusun target. Targetnya itu apa? Target harus sejalan dengan visi misi perusahaan teman-teman. Sama kayak saya nih, bekerja di JNE nih. Visi misi kami sejalan dengan target yang kami susun. Nah, dalam menyusun target itu ada dua, yaitu target jangka pendek, yang kedua target jangka panjang. Nah, target jangka pendek itu apa? Nah, target jangka pendek itu target yang disusun kurang lebih dari setahun, jadi target untuk setahun ke depan. Nah, target jangka panjangnya, target yang disusun untuk target 3-5 tahun, itu target jangka panjang. Nah, dalam menyusun target, tentunya ada nih metode atau tools yang digunakan. Nah, di JNE Medan, dalam menyusun target menggunakan prinsip balance scorecard. Nah, apa itu balance scorecard? Sudah nih. Balance scorecard itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, balance dan scorecard. Balance itu artinya berimbang. Nah, berimbang gimana? Berarti adanya keseimbangan antara target finansial dan non finansial. Nah, kata yang kedua yaitu scorecard, atau yang bisa diartikan sesuatu yang dapat diukur nilainya. Nah, dalam balance scorecard itu terdapat 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan atau customer, yang ketiga perspektif bisnis internal, yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau human capital. Nah, apa sih 4 perspektif tadi? Nah, ini saya jelaskan dikit nih. Perspektif keuangan itu yaitu hasil yang ingin perusahaan itu capai. Jadi target sales nih, target penjualan. Nah, berapa sih target penjualan tahun ini? Berapa sih target penjualan tahun depan? Nah, itu masuk ke perspektif keuangan atau finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan. Nah, pelanggan itu masuk ke bagaimana perusahaan mengembangkan jumlah pelanggan dan jaring distribusi. Nah, kayak macam contoh nih, bagaimana JNE mengembangkan pelanggan dari JNE dan mengembangkan mitra-mitra dari JNE. Berapa banyak target yang harus dicapai dalam setahun? Berapa banyak jumlah pelanggan yang ingin dicapai atau yang ingin dimiliki JNE dalam setahun? Dan berapa banyak jumlah mitra dari JNE dalam setahun? Nah, yang ketiga, perspektif bisnis internal. Nah, sama kayak di JNE punya target bagaimana JNE menciptakan produk atau menciptakan kualitas produk yang baik. Kualitas produk yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan pelanggan. Contoh, kualitas produk servis. Ciptakan servis baru untuk menggunakan pelanggan. Atau menciptakan servis baru untuk kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau human capital. Nah, di JNE menggunakan perspektif untuk meningkatkan bagaimana perkembangan kompetensi dari setiap karyawan. Bagaimana bisa menentukan produktivitas dari setiap karyawan. Dalam perspektif balance scorecard ini bisa kita analogikan sebagai sebuah pohon. Nah, contoh, kita ingin menanam pohon apel. Nah,
ketika kita menanam pohon apel, apakah mungkin kita tanam langsung tumbuh buah yang banyak? Pasti kan ada tahap-tahapannya. Nah, sejalan dengan perseptik, ketika menanam pohon pasti tentunya adanya akarnya dulu, adanya akar yang kuat untuk memompa sebuah pohon. Nah, akarnya itu kalau di perseptik Brilliant Scorecard itu masuk ke perseptik pertumbuhan dan pembelajaran atau human capital. Nah, di sebuah perusahaan tentunya ketika ingin menjadi perusahaan yang baik atau perusahaan yang bagus, tentunya harus dikembangkan kompetensi dari karyawannya. Kedua, produktivitas dari karyawannya. Karyawan tersebut sudah produktivitas belum? Nah, ketika akarnya sudah bagus, otomatis muncul batang yang kuat. Nah, batang yang kuat itu masuk ke perseptik bisnis internal. Bagaimana perusahaan itu menghasilkan produk yang bagus dari kompetensi karyawan yang sudah dibangun. Nah, ketika batangnya sudah kuat, sebuah pohon akan menghasilkan ranting dan daun. Nah, ranting dan daun itu dari mana? Dari jumlah pelanggan dan jumlah mitra dari perusahaan itu. Sama saya kayak kerja di Jene. Nah, ketika kami sudah mempunyai kualitas produk yang bagus, otomatis kami akan mencari pelanggan. Yang kedua, bisa jadi pelanggan itu akan datang. Nah, yang selanjutnya di perseptik pelanggan kami meningkatkan atau memperbanyak jumlah mitra-mitra kami. Nah, selanjutnya ketika akar sudah bagus, batang sudah kuat, rantingnya banyak, daunnya banyak, akan muncul bunga untuk buah. Nah, bunga atau buah ini itu masuk ke perseptik keuangan atau finansial. Ketika ketika perusahaan itu sudah mempunyai SDM yang bagus, produk yang bagus, jumlah pelanggan yang banyak, mitra yang banyak, otomatis selanjutnya akan mendapatkan hasil. Hasilnya itu buah, itu hasilnya revenue, hasil target. Nah, revenue apa? Bisa jadi profit penjualan, profit sales. Nah, itulah perseptik keuangan. Nah, begitulah jika kita analogikan Brilliant Scorecard dengan analogi sebuah pohon. Nah, demikian video saya tentang cara menyusun target menggunakan prinsip Brilliant Scorecard. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.